Pilkada serentak 2024 telah selesai. Komisi Pemilihan Umum di seluruh daerah telah mengumumkan pasangan calon peraih suara terbanyak. Dari 545 daerah, yang terdiri 37 pemilihan gubernur, 415 pemilihan bupati, dan 93 pemilihan wali kota, hanya 270 pilkada yang berlangsung mulus alias tanpa gugatan dari pasangan calon yang kalah. Di Provinsi Sulawesi Selatan, dari 25 pilkada serentak, ada 14 pilkada tanpa sengketa, dan 11 pilkada lainnya harus melalui proses gugatan di Mahkamah Konstitusi, termasuk Pilgub Sulsel dan Pilwali Makassar. Penggugat hasil Pilgub Sulsel adalah pasangan Dani Pomanto Ashar Arsyad, sedangkan penggugat Pilwali Makassar adalah pasangan Indira Yusuf Ismail Ilham Arif Fauzi. Menariknya, Dani Pomanto dan Indira Yusuf Ismail merupakan pasangan suami istri. Dani Pomanto adalah wali kota Makassar 2 periode, dan saat ini masih menjabat wali kota Makassar. Di Pilgub Sulsel, pasangan Dani Ashar kalah melawan calon petahana Andi Sudirman Sulaiman yang berpasangan dengan Fatmawati Rusdi. Pasangan Dani Pomanto Ashar Arsyad hanya meraih 1.629 suara, sedangkan pasangan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi meraih 3.014.255 suara. Ada 4 alasan sehingga Dani Pomanto menggugat hasil Pilgub Sulsel 2024. Pertama, rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Kedua, undangan pemilih banyak yang tidak sampai sehingga banyak pemilih tidak ke TPS. Ketiga, keterlibatan penjabat kepala daerah yang diduga turut mendukung pasangan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi. Dan yang keempat, dugaan banyaknya kecurangan yang terjadi, termasuk pengarahan ASN dan kepala desa untuk mengkampanyekan Andi Sudirman Fatmawati Rusdi. Tim hukum pasangan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi, Murlianto, mengaku optimis sengketa hasil Pilgub Sulsel 2024 di Mahkamah Konstitusi tidak akan berlanjut ke tahap pembuktian atau pokok perkara. Kami sebagai kuasa hukum pasangan Andi Sudirman Fatmawati optimistis perkara ini akan selesai di tahap dismisal dan tidak akan berlanjut ke pokok perkara, tegas Murlianto, Sabtu 1 Februari 2025. Alasannya, kata Murlianto, pasangan Dani Pomanto Ashar Arsyad tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk membawa sengketa ini ke tahap pembuktian. Jika suaminya, yaitu Dani Pomanto menggugat hasil Pilgub Sulsel, maka Indira Yusuf Ismail tak mau ketinggalan. Ketua PKK Kota Makassar ini juga menggugat hasil Pilwali Makassar 2024. Ketua Tim Hukum pasangan Indira Yusuf Ismail Ilham Arif Fauzi, Ahmad Rianto mengatakan, dalam gugatannya ke Mahkamah Konstitusi, pasangan Indira Ilham meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS, dan pasangan peraih suara terbanyak di Pilwali Makassar, Munafri Arifuddin Adia Mustika Ilham didiskualifikasi. Ahmad Rianto mengungkap, pokok permohonan gugatan pasangan Indira Ilham di Mahkamah Konstitusi, yaitu karena diduga terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif di Pilwali Makassar. Misalnya, tanda tangan pemilih dipalsukan, politik uang, dan undangan memilih tak sampai ke pemilih. Menanggapi gugatan pasangan Indira Yusuf Ismail Ilham Arif Fauzi, tim hukum pasangan Munafri Arifuddin Alia Mustika Ilham, Nasiruddin Pasigai, optimis Mahkamah Konstitusi akan menolak gugatan pasangan tersebut. Menurut Nasiruddin Pasigai, bukti-bukti yang diajukan pasangan Indira Ilham tidak memiliki dasar hukum yang cukup, sehingga dia optimis Mahkamah Konstitusi akan memutuskan dan menghentikannya. Juru bicara pasangan Indira Yusuf Ismail Ilham Arif Fauzi, Asri Takda, mengatakan, bukti dan saksi yang diajukan selama proses gugatan sudah cukup meyakinkan majelis hakim
jika gugatan mereka sangat masuk akal untuk diteruskan. Namun, lanjutnya, apapun keputusan yang diambil MK dalam sidang dismisal, pihaknya akan menerima dengan lapang dada. Untuk diketahui, MK dijadwalkan menggelar sidang pengucapan putusan atau dismisal sengketa Pilkada serentak 2024 dalam 2 hari, yaitu 4 dan 5 Februari 2025. Untuk sengketa Pilgub Sulsel, pembacaan putusan akan dilaksanakan pada Selasa 4 Februari 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pembacaan putusan sengketa Pilwali Makassar akan digelar pada 5 Februari 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.